Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadal yaum, yaumul khamis, lailatul jum'ah, 26 Desember 2024, bertepatan dengan malam ke-24 dari bulan Jumada al-Akhirah 1446 Hijriah. Maka kita masuk kepada kajian di Fakultas Ilmil Aqidah dari pembahasan kitab Lamiyah Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada syair yang baru, dan kita akan membaca dua syair karena masih saling berhubungan. Berkata penulis rahimahullah, wa jami'u ayatis sifati umirruha haqqan kama nukila turazul awwalu. Wa jami' ayatis sifat, maka i'rabnya waw di sini waw atifah, berarti jumlah jami'u ayatis sifat umirruha bisa dikembalikan kepada yang sebelumnya, atau istinafiyah. Makna waw istinafiyah adalah dia di awal jumlah, sehingga jami'u i'rabnya bisa mubtada, dan itu hakikatnya dia marfu karena mubtada, dan dia mudhaf, ayati mudhafun ilaih, dan as-sifati mudhafun ilaih untuk ayat. Wa jami'u ayati sifati umirruha, maka umirruha dari fi'lun mudhari' marfu litajarrudihi anin nasib wal jazim wal fa'il taqdiruhu ana. Maknanya, dan segala dari ayat-ayat sifat itu umirruha, maka kita melewatkannya dalam keadaan haqqan, melewatinya dalam keadaan itu adalah kebenaran dari Allah, dari apa yang Allah sebutkan di Al-Quran, dan kebenaran dari Nabi, apa yang Nabi sebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Kama nukilat turazul awwalu, maka seperti dinukilkan oleh at-turazu al-awwalu. Maka nukila di sini fi'lun madhi mabni alal fathi, kama naqala turazu al-awwalu, dan at-turazu fa'ilnya, dan al-awwalu adalah sifat untuk at-turaz. Maka makna dari syair ini bahwa seluruh ayat-ayat sifat, baik ayat yang diinginkan al-kauniyah ataupun asyariyah, namun yang diinginkan di sini jami ayat al-asyariyah yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Maka seluruh ayat-ayat asyariyah yang membahas tentang sifat Allah, Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai wajah, baik yang datang dari Al-Quran ataupun hadis, maka di sini semuanya itu kita kembalikan umirruha haqqan, maka kita mengembalikan dari penukilan yang benar, kama naqala turazul awwalu, seperti mereka orang-orang yang terdahulu. At-turaz al-awwalu, maknanya orang-orang mulia yang terdahulu. Maka ini maksudnya adalah kita mengembalikan semua dari khobar-khobar tentang sifat Allah yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti pemahaman as-salafus soleh. Maka as-salafus soleh dulu, jika datang ayat-ayat tentang sifat Allah, tentang wajah Allah,
Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka di hari kiamat kelak hanya tersisa wajah Allah, semuanya mati. Dan begitupun sifat tentang tangan, bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbuka. Maka contoh dua ayat ini dan juga ayat yang ketiga, Ar-Rahman 'alal ars istawa, Allah bersemayam di atas arsnya. Misalnya tiga ayat ini dulu as-salafus soleh tidak melaksanakan perkara-perkara yang menyebabkan mereka salah jalan. Maksudnya pertama, mereka tidak mentakwil dan mentahrif. Mentakwil dan mentahrif telah kita lalui di pelajaran yang lalu. Mentakwilkan dengan makna yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti makna dari tangan adalah kekuatan atau kenikmatan. Maka ini semua Maka ini semua mereka tidak pernah melaksanakannya. Tidak mentakwil, ditakwilkan kepada makna yang lain selain tangan, selain wajah, selain al-istiwa, maknanya bersemayam, ditakwilkan kepada makna lain, tidak. Dan ditahrif, diganti ayat-ayatnya dari segi lafaz, seperti mereka kelompok Al-Jahmiyah mengganti ayat wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara kepada Musa, diganti menjadi wa kallamallaha Musa taklima, Musa yang berbicara kepada Allah, karena ingin menafikan Allah tidak mempunyai sifat bicara. Maka para sahabat tidak seperti itu. Atau mentamsil, mereka menjadikan Allah mempunyai wajah seperti wajah makhluknya. Jadi wajah Allah dengan wajah makhluk sama. Ini salah. Atau mentaktil, makna mentaktil menafikan. Allah mengabarkan mempunyai wajah, dinafikan. Tidak, Allah tidak mempunyai wajah. Maka ini pun dari kesalahan. Dan mereka salaf tidak seperti itu. Dan yang terakhir mentakif, menanyakan bagaimananya. Allah mempunyai tangan, nah, bagaimana tangan Allah? Apakah 2, 3, 4? Bagaimana jari jemarinya? Apakah seperti kita? Allah mempunyai wajah, bagaimana wajah Allah? Apakah wajah Allah seperti manusia atau wajah Allah seperti dan seperti? Maka di dalam syair ini bahwa segala perkara yang berhubungan dengan sifat, baik yang Allah kabarkan di Al-Quran atau di dalam hadis, maka kita mengartikannya hak seperti apa yang diartikan oleh orang-orang terdahulu, yakni as-salafus saleh, tanpa mentakwil, tanpa mentahrif, dan tanpa menanyakan bagaimana. Maka as-salafus saleh tentang sifat Allah, mengetahui mereka maknanya wajah, ya maknanya wajah, selesai. Tangan, ya maknanya tangan, tanpa ditakwilkan, tanpa dinafikan, tanpa disepertikan, tanpa ditanya-tanya tangannya bagaimana, dan seterusnya. Ini akidah ahli sunnah terhadap asma wa sifat. Kita mengembalikan maknanya kepada makna lugatil arabiyah, tangan ya maknanya tangan, kaki dan maknanya kaki, seperti itu. Maka dari contoh pemahaman as-salafus saleh terhadap ini, ucapan Imam Malik. Dan Imam Malik adalah Imam Darul Hijrah, yang mana Imam Malik dari salaf, dari gembong itba'ut tabi'in. Maka ada orang yang datang kepada Imam Malik dengan sanad yang sahih dari berbagai jalan, membaca ayat Al-Quran, Ar-Rahman 'alal ars istawa, bahwa Allah Ar-Rahman di atas arsnya dia bersemayam. Maka dia datang ke Imam Malik menanyakan perkara ini. Wahai Imam Malik, kaifa al-istiwa, al-istawa, bagaimana wahai Imam Malik Allah itu bersemayam, semayamnya bagaimana? Duduknya di kursi, duduknya di ars itu bagaimana? Maka apa jawaban
yang diberkahi oleh seorang Imam Malik, maka dia mengatakan al-istiwa atau al-istawa ma'lumun. Kamu orang Arab, kamu menanyakan istawa di Al-Quran, Ar-Rahman 'alal ars istawa, Allah itu bersemayam di atas arsnya. Kamu orang Arab tahu makna istawa, yakni bersemayam kalau bahasa Indonesianya. Ya sudah, artikan itu. Ini jawaban pertama. Al-istiwa, al-istawa ma'lumun. Di Al-Quran disebutkan Allah bersemayam, bersemayam ma'ruf. Maknanya Allah bersemayam. Di Indonesia kan bersemayam di atas arsnya. Ya sudah, itu makna bersemayam. Kamu tahu, kamu orang Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Sekarang kamu mengambil ayat Al-Quran, apa makna istawa? Ya istawa kembali kepada makna Arab, bahwa maknanya bersemayam. Selesai jawaban pertama. Kedua, wal kaifiyatu ataupun al-istawa ma'lumun wal imanu bihi wajib. Maka yang kedua, kamu wajib mengimani sifat istawa ini, karena ini Allah khabarkan atas dirinya di Al-Quran. Wajib kamu imani. Perkara yang ketiga, wal kaifiyatu majhul. Kamu sekarang menanyakan apa? Menanyakan tentang bagaimana bersemayam. Maka bagaimana bersemayam tidak Allah khabarkan kecuali di ayat 1 ini, bahwa dia bersemayam di atas arsnya. Tidak diberitahukan bersemayam seperti raja duduk di singgasananya, seperti kita yang tiduran di atas ars misalnya, atau berguling-guling, atau tengkurap, bla bla bla. Kita tidak tahu. Maka dijawab oleh Imam Malik, pertanyaan kamu bagaimana Allah bersemayam, jawabnya unknown, tidak diketahui, karena tidak ada dalil tentang itu. Wasu'al anha bid'ah. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, menanyakan perkara-perkara tentang sifat Allah yang tidak Allah khabarkan di Al-Quran atau di hadis, maka ini bid'ah. Tidak pernah dulu para sahabat dan tabi'i yang agung serta itba'ut tabi'i menanya-nanyakan tentang tangan Allah, wajah Allah, bersemayamnya Allah bagaimana. Karena jika memang Allah tidak mengabarkan di Al-Quran atau hadis, ya sudah, tidak diketahui keadaan bagaimana sifat, ya sudah. Kecuali jika Allah gambarkan. Contohnya apa? Tangan misalnya. Maka di saat bertanya tangan, boleh menanyakan tangan Allah ada berapa? Jawabnya boleh. Karena memang Allah kabarkan 2 tangan. Mana dalilnya? Di Al-Quran Allah sebutkan bal yadahu dengan alif musanna, bal yadahu, dan disebutkan setelahnya sifah mabsutatan. Bahkan tangan Allah itu keduanya terbuka. Jadi boleh kita menjelaskan tangan Allah ada berapa dan bertanya, boleh, selama masih ada penjelasan dari Allah. Kemudian boleh bertanya lebih detail lagi, apa? Bahwa kedua tangan Allah itu di hari kiamat apa yang dilakukan? Kita jawab boleh. Telah datang hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah dan yang lainnya. Innallaha yatwis samawat biyadihi wa kadalik yamsiku al-aradin. Bahwa tangan Allah yang 2 itu, 1 melipat langit yang 7, 1 lagi menggenggam bumi yang 7. Sumaqala aina mulukud dunya ana malikun ana malikun. Maka Allah mengatakan, mana raja-raja dunia yang dulu sombong kepadaku? Aku raja di raja pada hari ini. Mana raja-raja dunia? Bumi Allah pegang, langit Allah lipat. Maka ini juga menjawab pertanyaan tadi, bagaimana tentang tangan Allah? Kita jawab, sifatnya di hari kiamat melipat langit dan menggenggam bumi. Ini boleh? Boleh dipertanyakan, karena ada dalilnya. Lalu apakah tangan Allah seperti manusia ada kanan dan kiri? Ini boleh apa tidak? Boleh.
Karena di dalam riwayat Muslim dari keagungan Allah berbeda dengan makhluknya, kilta yadaihil yumna, kedua tangan Allah itu kanan. Maka maknanya kedua tangan Allah itu baik. Karena di dalam syariat Islam Allah menjadikan dua tangan bagi kita, satu baik dan satu buruk. Maksudnya buruk gimana? Dikerjakan perkara-perkara yang buruk seperti BAB dan BAK dengan tangan kiri. Maka oleh sebab itu di dalam hadis yang telah kita lewati di Kitabul Fiqh, bahwa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil istinja biyadi al-yumna, bahwa Nabi melarang untuk membersihkan kotoran dengan tangan yang kanan. Jadi hanya tangan kiri. Dan juga lihat bagaimana kebersihan dari Islam di saat kita dilarang untuk bersih-bersih dengan tangan kanan dan makan hanya untuk bagian kanan. Maka di hadis banyak, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar ibn Abi Salamah, berkata Nabi kepada anak kecil yang merupakan robibnya, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, la ta'kulu bisimalik wala tasrabu bisimalik fa inna syaiton ya'kulu biyasar wa yasrabu biyasar. Janganlah kamu makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan. Janganlah kamu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Maka di sini dua tangan Allah ciptakan untuk manusia, yang baik dan yang buruk. Namun Allah berbeda dengan makhluknya. Allah menciptakan untuk, ataupun Allah mempunyai tangan, yang mana tangan Allah keduanya dalam keadaan baik, kanan. Maka di sini di dalam syair ini mengilzamkan bagi kita untuk mengembalikan seluruh perkara-perkara, terutama pemahaman tentang jami'u sifat, seluruh ayat-ayat sifat Allah, untuk mengembalikannya kepada as-salafus saleh. Bagaimana dulu as-salafus saleh memahaminya, tanpa mentakyif, tanpa menanyakan bagaimana, tanpa mentakwil, ditakwilkan kepada makna yang lain, dan tanpa mentahrif, mengganti ayat-ayat sesuai dengan hawa nafsunya, ataupun mentamsil, menyepertikan Allah dengan makhluknya. Maka di sini salafus saleh tidak melaksanakan demikian. Jadi faidah dari syair ini, kembalilah perkara itu kepada as-salafus saleh dari segi asma wa sifat. Dan begitu pun di syair yang berikutnya hampir sama. Maka disebutkan dengan lafaz wa aruddu uhdataha ila niqaliha wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu. Maknanya, aruddu, aku mengembalikan, uhdataha ila niqaliha, jaminan dari kebenaran Al-Quran dan Sunnah itu kepada penukilan mereka dari salaf. Dari mana kita mendapatkan Al-Quran dan Sunnah? Dari salafus saleh, dari para sahabat menyampaikan kepada kita dari Nabi. Dan begitu pun hadis-hadis dari mana kita dapatkan? Dari para sahabat. Abu Hurairah menghafalnya, Ibnu Umar menghafalnya, Anas Ibnu Malik menghafalnya, Aisyah istri Nabi menghafalnya, sampai kepada kita. Maka wa aruddu uhdataha ila niqaliha wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu. Maka kita mengembalikan, aruddu di sini fi'lun mudhari' sulasi al-mujarrad, uhdataha domir ha kembali kepada ayatus sifat dan yang lainnya. Dan makna uhdah adalah doman, as-saman lil mustari, in istahaqqal mabi au wujida fihi aib, dikembalikan. Makna uhdataha adalah amanah ataupun jaminan. Maka maknanya wa aruddu
uhdataha ila niqaliha, dan kami memberikan jaminan kebenaran adalah dengan mengambil dari salaf, agar terjaga semua pemahaman kita memberikan pemahaman semuanya kepada as-salafus saleh. Maka dua syair ini memberikan kepada kita kaidah, dan ini sangat penting, bahwa dalam perkara agama ini, baik permasalahan asma wa sifat ataupun dalam pemahaman kita kepada Al-Quran dan Sunnah, maka yang benar adalah mengembalikan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh. Lalu siapa as-salafus saleh itu? Apa makna as-salaf? Sering kita berhadapan dengan ucapan kita as-salafi, mengikuti pemahaman as-salafus saleh dari Al-Quran dan Sunnah. Apa itu makna as-salaf? Makna as-salaf adalah apa-apa yang telah lewat dari waktu, dari zaman. Dari segi bahasa, makna salaf adalah kullu ma madha minaz zaman. Segala sesuatu yang telah lampau dinamakan as-salaf. Mana dalilnya? Di Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman di surat Al-Anfal, qul lil ladzina kafaru ayyantahu. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir agar segera bertaubat. Agar apa? Yughfaru lahum ma qad salaf, agar diampuni atas mereka dari kesyirikan-kesyirikan mereka, kekufuran mereka, maqad salaf, yang telah lampau. Maka makna di sini as-salaf maknanya dari segi lughah orang terdahulu. Maknanya para sahabat, tabi'i dan itba'ut tabi'in. Dan juga di dalam hadis, dan hadis ini hadis yang muttafaqun alaih dari Fatimah, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda kepada Fatimah, berkata, wa inilah ara al ajala ila qad igtarab fattaqillah wasbiri fa innahu ni'mas salafu ana. Maka wahai Fatimah, aku melihat ajalku sudah dekat. Maka Fatimah menangis di dalam hadis ini seperti di riwayat yang lain. Maka bersabarlah wahai Fatimah, dan takutlah kepada Allah, karena aku akan meninggalkanmu. Fa innahu ni'mas salafu ana. Maka sebaik-baiknya dari as-salaf, orang yang terdahulu, adalah aku. Maksudnya Nabi mendahului dari Fatimah meninggal, dan sebaik-baiknya orang yang terdahulu adalah aku. Maka di sini makna salaf adalah terdahulu. Maka berkata An-Nawawi di saat mentafsirkan hadis ini di dalam syarah Muslim, mensyarah was-salaf al-mutaqaddim. Maka makna nikmas salaf ana, sebaik-baiknya orang yang terdahulu adalah aku. Maka maknanya ana mutaqaddimun qudamaka fattaruddina alayya, maka aku akan meninggalkan kamu terlebih dahulu, maka kembalikanlah semuanya kepadaku. Adapun dari segi istilah siapa salaf, maka as-salaf yang diinginkan di dalam syariat, kalimat as-salaf maknanya as-salafus saleh, mereka orang-orang yang hidup bersama Nabi dari para sahabat, dan juga mereka yang setelah meninggal Nabi, para sahabat hidup dengan ilmu yang ada dari Nabi. Nabi meninggal, ilmu ada di sahabat, maka para sahabat pun karena manusia mulai meninggal, maka ilmu diambil oleh para tabi'in. Ini as-salaf juga. Dan apakah sampai tabi'in? Tidak. Kemudian sampai kepada itba'ut tabi'in. Dan itba'ut tabi'in di sini seperti Imam Malik tadi yang kami sebutkan dan yang lainnya. Maka 3 kurun ini dinamakan dengan as-salafus saleh.
Dan pembahasan di sini pertanyaan yang besar. Kenapa kita harus mengembalikan nas-nas Al-Quran dan Sunnah kepada pemahaman as-salafus saleh? Kenapa? Karena kebenaran agama ini dengan mengikuti mereka. Maka kita jawab, penyebabnya kenapa kita mengembalikan Al-Quran dan Sunnah harus sesuai pemahaman as-salafus saleh. Pertama, Allah dan Rasulnya telah memuji mereka sebaik-baiknya manusia yang amanah terhadap agama ini. Sehingga jika kita mengambil tafsir dari salaf, mengambil definisi dari salaf di dalam masalah akidah ataupun fikih ataupun Al-Quran, tafsirnya demikian dari salaf, maka ini jelas tafsir yang benar, tafsir yang aman, tafsir yang sesuai dengan pemahaman agama Islam. Karena apa? Allah memuji mereka bahwa mereka amanah, dan Allah memuji mereka bahwa mereka orang-orang yang Allah ridho. Bukan mereka itu para pendusta, pembohong yang seperti orang Yahud memutarbalikkan fakta dan mengganti Taurat dan seterusnya. Tidak. Maka Allah memuji mereka di surat Taubah, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar waladina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Maka di ayat ini wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, mereka orang-orang yang terlebih dahulu. Kelompok al-muhajirun mengikuti Nabi di Makkah, dan kelompok al-ansar yang menerima Nabi di Madinah, dan kelompok waladina taba'uhum bi ihsanin, dan kelompok yang datang setelahnya dari para sahabat-sahabat yang lain, yang mana mereka baik, seperti datang Abu Hurairah dari Yaman, datang Salman Al-Farisi dari Faris, dari Persia, dan para sahabat yang lain ke Madinah, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu wa radu an. Allah ridho atas mereka dan mereka ridho atas nikmat Allah. Inilah pujian yang pertama, bahwa kita kenapa mengembalikan kepada as-salaf. Sering kita mengatakan pemahaman salaf ini dia yang diinginkan. Dan dalil yang lain, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum, bahwa kalian wahai para sahabat, khaira ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baiknya manusia yang Allah keluarkan di muka bumi ini. Maka awas, ayat ini telah ditafsirkan bahkan oleh salaf Abi Hurairah sendiri, bahwa maknanya para sahabat. Maka berkata Abu Hurairah, ayat ini khairun nas linnas, maknanya kalian wahai para sahabat sebaik-baiknya manusia untuk dijadikan suri tauladan oleh seluruh manusia setelahnya, seperti kita dan orang-orang yang sebelum kita dan setelah kita, semuanya merujuk kepada as-salaf dalam pemahaman yang benar dari Al-Quran dan Sunnah. Dan pendalilan tadi dua di dalam ayat Al-Quran, juga di sana ada hadis. Yang hadis ini mutawatir. Apa makna hadis mutawatir? Hadis yang datang dari berbagai jalan dari sahabat. Maka telah datang dari Imran ibnu Husain, dan dari Abi Hurairah, dan dari Abdullah ibn Mas'ud, dan dari Aisyah, dan dari Abi Barzah al-Aslami, dan dari Samurah, dan dari Buraidah, dan dari Nu'man ibnu Bashir, dan dari Umar ibn al-Khattab, dan dari Sa'ad ibni Tamim radhiyallahu anhum. Maka sahabat yang banyak tadi, sekitar 8, meriwayatkan dari Nabi semuanya dengan lafaz yang sama, khairun nasi qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum, bahwa seluruh manusia yang paling baik di muka bumi ini di kolong jagat para sahabatku, kemudian yang setelahnya ay para tabi'in, kemudian yang setelah mereka ay itba at-tabi'in. Maka di dalam hadis yang mutawatir ini menjadi pendalilan bagi kita
bahwa para sahabat adalah mereka orang-orang yang terbaik yang Allah jadikan di kolong jagat ini. Maka ini sebab pertama dari pertanyaan tadi yang besar. Kenapa kita selalu mengatakan, mengembalikan kepada salaf, Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaf, akidah kita sesuai dengan akidah salaf, fikih kita sesuai dengan fikih salaf. Kemana kembalinya semua? Kepada para sahabat, tabi'in dan itba'ut tabi'in. Kenapa? Itulah jawaban yang pertama tadi. Apa itu? Karena mereka dipercaya oleh Allah dan Allah telah ridho kepada mereka, dan mereka sebaik-baiknya manusia yang Allah jadikan di kolong jagat ini sebagai orang-orang yang amanah, orang-orang yang baik, bukan para penipu dan bukan seperti orang-orang Yahud yang menjual ayat-ayat untuk mendapatkan dunia, merubah ayat-ayat untuk mendapatkan dunia. Tidak. Kaum muslimin, terutama para sahabat, amanah. Ini alasan pertama kenapa kita mengembalikan semua Al-Quran dan Sunnah pemahamannya kepada salaf. Jawaban yang kedua, dari sisi yang lain, apa? Tasalsul al-ilm. Bahwa para sahabat mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ilmu dan estafet ilmu dari Nabi Muhammad dan diberikan kepada para sahabatnya, dan para sahabatnya memberikan kepada para tabi'in, dan para tabi'in memberikan ilmu kepada itba'ut tabi'in. Maka salaf mereka ilmunya bersambung kepada Nabi. Nabi mengajarkan kepada para sahabat, sahabat meninggal, Nabi meninggal, ilmu ada di sahabat, sahabat diambil ilmunya oleh tabi'in, meninggal dari para sahabat, ilmu ada di tabi'in, diambil oleh itba'ut tabi'in, dan dari situ dicatat semua ilmu-ilmu dan dihafal. Maka terjagalah ilmu dari salaf sampai kepada maktabah kita yang ada sekarang. Dari kitab-kitab yang ada sekarang semuanya dari ijtihadnya salaf. Dari zaman Abu Hurairah yang menghafal, dari zaman itu para sahabat yang berperang untuk menjaga agama ini. Ada yang berperang, ada yang menghafal, ada yang memimpin negeri seperti Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, memimpin kaum muslimin dari segi kekuasaan. Maka mereka semuanya adalah as-salaf yang menjaga agama ini. Maka faidah yang kedua, kenapa kita bisa ataupun kita harus mengembalikan semuanya kepada salaf? Karena ilmu mereka bersambung. Mana dalil? Datang dalil di hadis Ibni Abbas, yang hadis ini disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh kami di Jami'is Sahih, dan juga di As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi sahihain. Maka hadis ini lafadznya tasma'un wa yasma'u minkum wa yasma'u mimman sami'a minkum. Apa maknanya? Maknanya Nabi berkata kepada Ibnu Abbas, tasma'un, kalian wahai Ibnu Abbas dan para sahabat semuanya, tasma'un, kalian mengambil ilmu dariku, kalian mendengar hadis-hadisku, maka catat, hafal, amalkan. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, wa yasma'u minkum, dan aku meninggal, ilmu ada pada kalian, yasma'una minkum, akan ada next generation di bawah kalian para tabi'in, yang mana mereka itu akan mengambil ilmu dari kalian. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan wa yasma'u, dan ada kelompok setelah itu yang ketiga, yang mendengar dari orang-orang yang mendengar dari kalian.
Siapa orang-orang yang mendengar dari kalian? Maksudnya dari para sahabat tabi'in. Ada orang-orang next generation yang mengambil dari mereka, dinamakan itba'at tabi'in. Maka di hadis yang agung ini maknanya ilmu Islam itu bersambung. Tidak seperti agama yang datang dibawa oleh Isa alaihi salam. Maka Isa alaihi salam diangkat oleh Allah ke langit, lalu al-hawariyun terpecah belah, dan mereka ada yang dibunuh dan dipenjara, dan kitab-kitab yang ada pada mereka dipalsukan. Injil-injil mereka menjadi trinitas oleh Santo Paulus atas kekuasaan dari kerajaan Romawi, maka dirubah menjadi penyembahan kepada Isa. Isa adalah anak Allah, sehingga ibadah mereka kepada Allah Bapa dan anak Allah dan kepada Ruhul Kudus. Ini jadi kesyirikan. Maka agama Islam tidak estafet ilmu sampai zaman sekarang. Maka ilmu, kata Nabi, ada pada Nabi sebagai mambaul ilm ataupun mata air ilmu. Kemudian disebutkan tadi tasma'un, kalian semua wahai para sahabat akan mendengar hadis-hadisku. Ilmu Al-Quran dan Sunnah agama ini didengar oleh kalian. Selesai aku meninggal, ilmu ada di kalian. Kemudian kata Nabi, wa yasma'una minkum, kemudian ilmu yang ada pada kalian akan didengar oleh tabi'in. Wa yasma'una mimman sami'a minkum, dan di sana ada kelompok itba'ut tabi'in yang akan mengambil ilmu dari para tabi'in. Maka hadis ini sahih seperti kami sebutkan tadi, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, dan berkata Al-Khatib Al-Baghdadi di kitabnya Syarfu Ashabil Hadis, kemuliaan para ahlul hadis. Beliau mengatakan di saat mengeluarkan hadis ini, Al-Khatib Al-Baghdadi mensahihkan hadis ini dan menjelaskan hadis ini, hadis Ibnu Abbas tadi, bisyaratun nabi ashabihi biqauni talabatil hadis ba'dahu wa ittisalul isnad bainahum wa bainahu. Hadis ini, kata Al-Khatib Al-Baghdadi, bisyaratun nabi, kabar gembira dari Nabi, bahwa ilmunya dia yang dia berikan kepada para sahabat tidak putus, tetapi berlangsung terus. Ilmu diambil oleh para sahabat. Dari para sahabat ada yang menghafal hadis. Yang paling kuat siapa? Abu Hurairah, yang hafalannya 5.470 hadis, dihafal di hatinya. Kemudian Ibnu Umar, maka disebutkan di dalam syair bahwa mereka orang-orang yang meriwayatkan hadis yang paling banyak adalah Abu Hurairah, summa yalihi Ibnu Umar. Al-muktsiruna fi riwayatil athar, Abu Hurairah, summa yalihi Ibnu Umar. Bahwa dari para sahabat yang paling banyak hafalannya Abu Hurairah, 5.470 hadis. Kemudian Ibnu Umar sekitar 2.000-an lebih. Maka di sini kemudian diambil oleh Anas yang ketiga, dan ranking keempat Aisyah, dan ranking kelima Ibnu Abbas, dan seterusnya. Maka mereka para sahabat menghafal dari hadis-hadis Nabi ribuan, dihafal di dada-dada mereka, didakwahkan dan diamalkan. Maka kata Al-Khatib Al-Baghdadi, hadis ini hadis yang agung, kabar gembira dari Nabi, bahwa ilmu yang ada padanya di saat sebelum meninggal akan diambil oleh seluruh sahabat. Kemudian sahabat mempunyai ilmu, mereka akan meninggal satu persatu, ditransfer ilmunya kepada tabi'in. Kemudian meninggal sahabat, ilmu ada di tabi'in. Para tabi'in, siapa sih tabi'in itu? Mungkin disebutkan agar faham, seperti yang paling besar misalnya Sa'id Ibnul Musayyib dan para mukhadromin. Kemudian juga dari Imam Az-Zuhri, dari Qatadah Ibnu Di'amah, dari Muhammad Ibnu Sirin,
dan juga dari Ikrimah, murid-muridnya seperti Ibnu Abbas, Ikrimah, dan muridnya Ibnu Umar, Nafi'. Maka murid-murid para sahabat dinamakan para tabi'in. Mereka semuanya mengambil ilmu dari para sahabat. Kemudian sahabat meninggal, ilmu ada di para tabi'in, ilmu ada di Qatadah, ilmu ada di Imam Az-Zuhri, ilmu ada di Sa'id Ibnul Musayyib. Siapa yang mengambil kelompok itba'ut tabi'in? Siapa? Imam Malik di antaranya, Imam Syu'bah Ibnul Hajjaj, Imam Laits Ibnu Sa'ad, Imam Al-Auza'i, Imam Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi Al-Yamani. Maka terus diambil ilmu oleh kelompok itba'ut tabi'in. Kemudian yang paling terakhir itba'ut tabi'in di tabaqah yang ke-9 seperti Yazid Ibnu Harun dan juga Imam Asy-Syafi'i. Maka semua kitab-kitab ditulis pada zaman itu, sehingga ilmu yang dari Nabi itu terjaga sampai kepada akhir Imam Asy-Syafi'i di kurun yang ke-9 ataupun itba'ut tabi'i yang paling terakhir. Kemudian setelah itu ilmu diambil oleh murid-murid mereka seperti Imam Ahmad, Yahya Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah, dan juga Abu Hatim dan yang lainnya. Kemudian sampailah ilmu kepada Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan seterusnya. Dan mereka bukan dari itba'ut tabi'in lagi. Sampai sekarang ilmu-ilmu terus dibawa dari kutub-kutub mereka di maktabah-maktabah kita. Maka ini adalah dari keutamaan yang kedua. Maka dari dua keutamaan ini, pertama bahwa mereka itu orang-orang yang amanah, sehingga mereka menjaga agama ini sesuai ucapan Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami ini yang menjaga agama, kami ini yang menurunkan agama Al-Quran dan Sunnah, dan kami, kata Allah, yang menjaganya dengan para sahabat yang menghafal dari Nabi dan para tabi'in dan itba'ut tabi'in. Kemudian setelah itu pendalilan yang ketiga kenapa kita mengambil dari kelompok as-salafus saleh agama ini, karena telah datang perintah dari Allah agar kita berpegang teguh dengan ilmunya salaf, mengembalikan Al-Quran dan Sunnah kepada as-salaf. Mana dalilnya? Banyak. Di antaranya Al-Quran, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maka berpegang teguhlah kalian kepada Al-Quran dan Sunnah, wa la tafarraqu, dari pemahaman as-salafus saleh, dan jangan kalian menyelisihi kelompok as-salafus saleh. Dan juga di dalam ayat yang lain, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Bahwa sungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalanku yang lurus, jalannya Nabi dan para sahabat dan itba'ut tabi'in. Wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Jangan mengikuti jalan-jalan selain as-salafus saleh, kalian akan tersesat jalannya. Maka diperintahkan di dalam dua ayat ini agar kita berpegang teguh dengan as-salafus saleh. Maka dua ayat ini memerintahkan kepada kita agar kita berpegang teguh dari pemahaman as-salafus saleh, mengembalikan Al-Quran dan Sunnah kepada as-salafus saleh. Dan juga di dalam ayat yang ketiga, wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maknanya, barang siapa yang menyelisihi Nabi dan menyelisihi jalan as-salafus saleh dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, maka kami palingkan hatinya cinta kepada selain Sunnah. Nuwallihi ma tawalla, maka dia akan menjauhi dari kelompok ahlu sunnah, tidak mau duduk dengan orang ahlu sunnah, tidak mau belajar dengan kelompok ahlu sunnah. Nuwallihi ma tawalla, Allah biarkan mereka sesat.
Wa nuslihi jahannam, dan kelak di hari akhirat dimasukkan kepada kelompok yang sesat dan dimasukkan kepada api neraka. Maka inilah pendalilan dari 3 pendalilan kenapa kita harus mengembalikan segala Al-Quran dan Sunnah kepada pemahaman as-salafus saleh. Dikarenakan apa? Dikarenakan semua kebenaran ada pada mereka dan diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti mereka, seperti 3 ayat tadi. Dan oleh sebab itu telah datang ucapan dari syair bahwa segala kebenaran itu dengan mengikuti salaf, yang mana dinukilkan dari Ibnu Laqan Al-Asy'ari. Dia berkata, faqulu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fibtida'i man khalaf. Apa maknanya? Faqulu khairin, segala kebaikan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu fittiba'i man salaf, dengan kita mengembalikan Al-Quran dan Sunnah kepada pemahaman salafus soleh. Siapa yang berkata dari sahabat tentang tafsir ayat ini? Siapa yang memahami ayat ini dari para sahabat? Seperti itu. Wa kullu syarrin fibtida'i man khalaf, dan segala kesalahan dan keburukan dan kebid'ahan, atau dari segala kesalahan dan keburukan dengan mengikuti kebid'ahan orang-orang yang setelahnya, orang-orang khalaf, orang-orang di zaman now. Maka syair ini memuji, mengembalikan segala sesuatu kepada salaf. Faqulu khairin fittiba'i man salaf, segala kebenaran adalah dengan mengikuti as-salafus saleh, dan juga wa kullu syarrin fibtida'i man khalaf, dan segala keburukan dengan mengikuti bid'ah-bid'ahnya orang-orang yang di zaman now. Maka inilah dari kaidah yang terpenting yang bisa kita berikan, dan mungkin kita berikan contoh agar lebih paham. Contoh bagaimana kalau ingin benar agamanya, semua ayat Al-Quran dan hadis dikembalikan kepada salaf. Contoh yang sering kita contohkan agar mudah, misalnya di sana ada kelompok yang dinamakan dengan kelompok as-sufiyah dari Gulatus Sufiyah, yang mereka mengatakan ilmu ini terbagi menjadi 2, ilmu yaqin, hakul yaqin, dan ilmu biasa. Apa yang mereka inginkan dengan pembagian ilmu menjadi pembagian yang bid'ah ini, pembagian yang bid'ah, bahwa kita sekarang yang duduk belajar di masjid itu ilmu yang biasa, ilmu dhahir. Adapun bagi mereka orang-orang as-sufiyah, seperti kelompok yang mengikuti thariqah, maka mereka mengatakan kita mempunyai ilmu yang ilmu itu hakiki, ilmu haqiqah. Apa itu? Dengan mempelajari ilmu yaqin, dinamakan ilmu al-yaqin. Jika seseorang telah mencapai tingkat yakin ini, maka dia tidak butuh lagi ibadah. Bahaya. Maka orang-orang yang mengikuti thariqah, mereka mengikuti thariqah as-sufiyah, menjadikan pertama bahwa guru-guru mereka dari wali. Tidak sembarangan ini wali. Dan diberikan karomat-karomatnya bahwa guruku ini, meskipun dia tidak pernah sholat berjamaah, baik jadi imam ataupun makmum, namun hakikatnya dia sholat di Mekah. Kif, sholat di Mekah. Tadi duhur gak ikut sholat dengan kita, tadi fajar tidur di rumahnya. Enggak, siapa bilang? Dia sholat di Mekah. Jadi dia bolak-balik ke Mekah. Punya jet pribadi apa? Punya helikopter di atas rumahnya? Tidak. Tapi itu karomatnya dia. Seperti itu pembodohan dan pembohongan kepada murid-muridnya. Nah, di sini di saat orang ini tidak ibadah lagi, ditanya, kenapa ya Syekh kamu tidak pernah sholat lagi dengan kita? Bahkan di bulan puasa makan. Dikatakan kami berbeda atmosfer dengan kamu. Kalian masih dohir, ilmu kalian masih dasar.
kami ini sudah mencapai tingkat yakin. Terus kalau mencapai tingkat yakin gimana? Tidak usah lagi ibadah. Oh, aku pingin seperti itu. Ya udah, masuk kepada thariqah kami. Nanti kami ajari. Dan tidak sembarangan belajar ilmu ini. Harus dari wali kepada wali. Jadi kayak kita belajar kepada syekh, tidak bermanfaat bagi mereka. Belajar dengan ustadz di sini tidak bermanfaat. Kenapa? Masih harus melaksanakan ibadah. Tapi belajar ilmul yaqin, maka kalian akan bebas dari peribadatan. Pertama, mana dalilnya? Lihat, ini yang saya inginkan, kenapa kita harus mengembalikan kepada pemahaman salafus saleh. Maka mereka mengambil dalil ayat Al-Quran. Jadi awas, kesimpulannya, kelompok sesat, kelompok ahlul bid'ah yang notabene mengaku muslim, pasti kembali kepada ayat Al-Quran, pasti kembali kepada sunnah. Namun ayat Al-Quran kalau ditanya tafsirnya salaf, bukan hasil dipelintir dari pemahaman gembongnya pembuat partai tersebut, pembuat hizb, kelompok golongan tersebut. Gembongnya yang akan bertanggung jawab nanti, bukan pemahaman salaf. Nah sekarang kalau kita tanya, Toyib kalau begitu mana dalilnya kalian mengatakan ilmu itu ada ilmu yakin, kalau sudah mencapai tingkat yakin tidak boleh ibadah? Lihat surat Al-Hijr ayat terakhir. Di surat Al-Hijr ayat terakhir Allah menyebutkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah. Sampai kapan menyembah Allah? Sampai datang al-yaqin. Ayat itu mengatakan sampai kamu mendapatkan ilmul yaqin. Maka kalau kamu belajar dengan wali, kamu akan diberikan ibadah-ibadah yang khusus. Tidak seperti ibadah-ibadah kita, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Mereka nanti ada amalan-amalan khusus. Inilah bagaimana syaitan mengajari mereka nanti. Ikut thariqah menjadi gila kalau tidak kuat juga. Maka kadang-kadang mereka senyum sendiri setelah belajar di pondok anu yang mengikuti thariqah. Akhirnya stres, bingung bagaimana beribadah. Akhirnya mengamalkan amalan-amalan, misalnya baca surat Yasin setiap demikian dan demikian 150 kali. Dan juga membaca la ilaha illallah 1000 kali dalam satu majlis. Jadi duduk dia setelah sholat isya, ditinggalkannya istrinya, dan al-muhim sampai fajar bertahlil 1000 kali misalnya. Maka dia yang tadinya normal matanya tidak melihat kesat mata, jadi indigo, jadi lihat genderuwo, jadi lihat kuntilanak. Tadinya tidak melihat, wah aku jadi sakti nih. Seperti itu. Maka inilah keadaan mereka yang tertipu. Mereka dipikirnya mendapatkan ilmu yaqin, padahal ilmu syaitan. Dari kebidahan-kebidahan, dari wali-wali yang tukang tipu. Maka akhirnya kata mereka, lihat di ayat ini, wa'bud rabbaka, kamu beribadah kepada Allah hatta, terus sampai kapan? Sampai datang ilmul yaqin. Maka oleh sebab itu mereka orang-orang yang belajar dengan thariqah ilmul yaqin, nanti suatu saat si wali ini akan mengatakan kamu telah mencapai tingkat yakin. Lalu bagaimana kalau begitu? Sudah, kamu boleh untuk tidak beribadah karena mencapai tingkat yakin. Ini kesesatan dari mana? Dari pemahaman ayat Al-Quran ini disesuaikan dengan akal pikiran mereka. Maksudnya, dari mana engkau mentafsirkan yakin adalah ilmu yakin ini, ilmu yang kalian pelajari dari wali-wali kalian? Nah, di sini pertanyaan besar. Dari mana sumbernya? Adakah salaf mengatakan itu? Apakah Ibnu Abbas mentafsirkan ayat ini seperti itu? Kalau tidak ada Ibnu Abbas, turun ke bawah, apakah Qatadah? Apakah Imam Az-Zuhri? Apakah Tawus Ibnu Kaisan? Ataukah dari para salaf, Ikrimah muridnya Ibnu Abbas mentafsirkan ini?
Dikatakan tidak. Lalu siapa yang mentafsirkan makna yakin adalah ilmu yakin dan kamu bebas ibadah tidak ibadah? Dari wali kita. Berarti dari manusia. Siapa? Bukan sahabat, bukan. Dari orang-orang dari gembong as-sufiyah. Ini dia kesalahan mereka sehingga salah memahami ayat. Ini yang kami ingin berikan contoh, karena mereka tidak mengembalikan kepada salaf. Kalau mereka mengembalikan kepada salaf, maka mereka tidak akan mendapatkan makna seperti ini. Nah, sekarang kita ahli sunnah, kalau ditanya lalu kamu ahli sunnah, mana dalil dari salaf? Kita berikan dalil dari salaf, memahami bagaimana salaf ayat ini. Kita kembalikan ayat ditafsirkan dengan ayat, hadis ditafsirkan dengan hadis. Maka ayat ini wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin telah datang tafsirnya di ayat di surat Al-Muddatsir. Disebutkan masalakakum fis saqar. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nahudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Sama lafaz yakin di surat Al-Muddatsir yang tadi saya baca dengan yang sebelumnya hatta ya'tiyakal yaqin, sama makna yakin. Apa kalau begitu tafsir salaf? Disebutkan tafsir salaf makna yakin di dalam tadi, ibadahlah kamu sampai kamu beribadah itu mencapai tingkat yakin. Makna yakin adalah maut. Itu ditafsirkan oleh salaf, Ibnu Abbas dan yang lainnya. Makna ayat ini adalah kematian. Adapun mereka tadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, bukan sampai mati, tetapi sampai mendapatkan hakul yaqin, ilmu yaqin. Namun jika kembali kepada salaf, makna yakin adalah kematian. Dari mana salaf mengatakan kematian? Tafsir ini sama dengan tafsir ayat surat Al-Muddatsir, di mana disebutkan seluruh malaikat di saat mencampakkan penduduk api neraka, maka dikatakan masalakakum fis saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk kepada neraka saqar? Sebabnya disebutkan tadi yang kami sebutkan intinya, kami dulu mendustakan hari akhir, kami dulu disebutkan berbuat kekufuran sampai datang kepada kami maut. Maka tafsir yang benar yakin adalah maut. Lihat bedanya tafsir salaf dengan tafsir orang yang sesat. Maka tafsir salaf kembali maknanya maut, dan ini sesuai dengan ayat yang tadi di surat Al-Muddatsir dan hadis. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Utsman ibnu Maz'un. Nabi berkata kepada Utsman di saat meninggal, fa inna Utsmana qad balagal yaqin, bahwa Utsman telah mencapai tingkat yakin, maknanya telah meninggal. Tidak ditafsirkan makna yakin mencapai ilmu yakin. Maka di sini menjadi pendalilan pula dari hadis bahwa makna yakin bagi salafus saleh adalah maut. Tapi bagi mereka kelompok ahlul bid'ah mentafsirkan makna sendiri, makna yakin dari guru-guru mereka, dari wali-wali mereka adalah yakin, ilmu yakin. Fahim tum? Beda atau tidak? Tafsir dari salaf dengan tafsir dari orang-orang terdahulu dan orang-orang sekarang. Dan misal yang lain banyak. Mau tambah lagi misal? Atau sudah cukup? Contoh, antum dengar kelompok Ahmadiyah. Yang mana Ahmadiyah kelompok yang kafir. Seperti tadi Ibnu Katsir mengatakan orang-orang yang mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, maknanya adalah ilmu yang yakin sehingga mereka melepaskan diri dari peribadatan kalau sudah mencapai ilmu yakin. Kata Ibnu Katsir, mereka al-mulahadah, al-mulahadah, orang-orang yang mulhid, orang-orang yang telah keluar dari Islam. Begitupun kelompok Mirza Ghulam Ahmad, kelompok Ahmadiyah. Mereka mengatakan Mirza Ghulam Ahmad nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi maksudnya setelah Nabi Muhammad boleh ada nabi. Kalau antum duduk dengan mereka atau baca sedikit apa alasannya, akan kaget. Dan saya dulu pernah sebelum ke Yaman, karena mereka gencar dakwah di Salatiga dan kami dulu belajar di Al-Irsyad di Salatiga,
di pondok pesantren Al-Irsyad, maka kami bertemu dengan mereka di jalan. Dan mereka melihat saya berpakaian gamis dan seterusnya, mereka tertarik. Mereka ingin mengajak kita, karena kita pun orang-orang yang beragama. Jadi mereka tidak mendakwahi orang-orang yang misalnya ahli maksiat, tidak. Mendatangi kita. Maka diajaklah kita duduk. Setelah itu mengajari ajaran mereka. Dan mereka mengatakan, ayo ikut dengan kami. Apa itu Ahmadiyah? Apa itu Ahmadiyah intinya? Intinya kita meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad Nabi. Nah, di sini kita nikos, ingin mengambil mana dalil bagi kalian bahwa Nabi Muhammad itu masih boleh ada Nabi setelahnya, sehingga Mirza Ghulam Ahmad Nabi setelah Nabi Muhammad. Lihat dalil mereka, Al-Quran. Nah, inilah pendalilan bahwa kelompok ahlul bid'ah pun yang kafir, seperti tadi kelompok Gulatus Sufiyah, Al-Malahidah, dan sekarang Ahmadiyah yang kafir pun sama beristidlal dengan ayat Al-Quran. Lihat bahayanya. Maka oleh sebab itu, kembali kepada pemahaman salafus soleh itu jalan yang selamat. Maka kembali kepada permasalahan mereka. Kita katakan, mana dalil kalian boleh adanya Nabi setelah Nabi Muhammad? Membantah kami dengan ayat yang kami jadikan ayat itu pendalilan bagi kami. Jadi satu ayat dijadikan oleh mereka dalil dan kita pun dalil. Subhanallah. Mana dalil kalian? Mereka membaca, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ini dia pendalilannya. Kita kaget, loh, bukankah itu dalil kita membantah kamu? Enggak, kita pun beristidlal dengan ayat ini. Dari sini kita mengetahui kelompok Ahmadiyah beristidlal dengan dalil, kita pun beristidlal dengan dalil Al-Quran. Sama-sama bahkan Al-Qurannya ayat itu. Namun kita seret kepada pemahaman salaf, dan mereka menyeret dengan pemahaman mereka. Siapa? Mirza Ghulam Ahmad yang bikin bid'ah ini. Pemahaman Mirza Ghulam Ahmad. Apa maknanya di sini? Kata mereka, ayat ini bagi kami, karena bagi kita lain maknanya, bagi mereka lain. Bagi kami, tidaklah Muhammad itu bapak dari kalian seperti bapak biasa, tetapi dia itu Rasulullah dan khataman nabiyyin. Ini bedanya. Apa khotam bagi mereka? Maknanya, khotam adalah cincin perhiasan. Jadi Nabi Muhammad itu cincin perhiasan. Maknanya, dia itu sebaik-baiknya Nabi. Tidak ada Nabi sebaik dia. Bukan maknanya tidak boleh ada Nabi setelah dia. Ini pemahaman mereka. Karena kita kembali kepada bahasa Arab, khotam itu memang ada dua makna. Makna yang pertama perhiasan, cincin. Dan makna yang kedua, khatimu kulla syai', gita'an syai'in. Maknanya penutup dari segala sesuatu. Itu makna yang lain. Nah, Mirza Ghulam Ahmad mengambil syubhah penyesatan kepada manusia bahwa Nabi Muhammad makna khatim, cincin perhiasan. Sehingga dia artikan makna ayat ini, bukanlah Nabi Muhammad seperti bapak-bapak kalian, tetapi dia sebaik-baiknya perhiasan dari para nabi. Paham? Jadi maknanya, boleh ada nabi selain Nabi Muhammad, maka Mirza Ghulam Ahmad pun nabi. Awas, jangan setelah ini selesai kemudian kalian bingung, oh jadi boleh ada nabi. Ya sudahlah, Mirza Ghulam Ahmad nabi. Nanti, oh ngapain tanggung-tanggung Mirza Ghulam Ahmad nabi, aku bisa jadi nabi. Akhirnya jadilah setiap orang mengaku nabi dengan ayat ini. Fahim sekarang? Nah sekarang, kenapa bisa mentafsirkan seperti itu? Karena tidak kembali kepada salaf. Kalau mereka kembali kepada makna as-salaf yang benar, maka mereka akan mentafsirkan makna khataman nabiyyin. Makna yang kedua apa? Penutup dari segala sesuatu. Maka bagaimana paham salaf? Ini dia, penutup dari segala sesuatu. Mana dalilnya? Hadis dari Abi Hurairah muttafaqun alaih, bahwa Nabi Muhammad SAW melewati seorang atau suatu kaum yang membuat rumah dari batu bata.
atau dari bata-bata. Maka bata yang terakhir ini akan disimpan. Berkata Nabi, ana kamitsli hada, bahwa aku seperti bata terakhir ini. Idza wudi'a lakmalati bina al-anbiya. Jika aku dipasangkan di batu yang terakhir itu, aku bagaikan batu terakhir, maka telah tertutup kenabian. Maksudnya dijelaskan oleh Nabi, wa ana akhirun nabi, aku adalah akhir daripada nabi, la nabiyya ba'di, tidak boleh ada nabi setelah aku. Hadis ini jelas menjelaskan, memisalkan Nabi bagaikan batu terakhir dari bangunan, dan di ujungnya disebutkan oleh Nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Maka hadis ini menjelaskan ayat tadi. Yang diinginkan khotim bukan perhiasan, tetapi penutup segala sesuatu. Dari mana? Dari hadis, kembali kepada salaf, kepada nabi kita. Nabi kita yang menjelaskan tidak ada nabi setelah aku. Nah, sekarang Mirza Ghulam Ahmad mengambil ayat, dipalingkan kepada makna yang dia inginkan adalah perhiasan. Lalu kemana hadis muttafaqun alaih ini? Ditutup-tutupi. Mereka pura-pura tidak tahu, atau memang tidak tahu. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Iya. Maka disinilah kelompok ahlul bid'ah akan bertumburan dengan dalil-dalil yang lain. Maka oleh sebab itu makna dari khataman nabiyyin ini, dan mana dari salaf juga pemahamannya dulu di zaman Abu Bakar, datang fitnah Musailamah al-Kadzdzab. Dia di zaman Abu Bakar mengaku nabi. Aku adalah nabi setelah Nabi Muhammad. Lihat bagaimana pemahaman salaf. Abu Bakar meminta untuk bertaubat, kalau tidak diperangi, dianggap kafir, dan tidak mau bertobat, akhirnya diperangi, dan mampuslah Musailamah al-Kadzdzab. Poin pendalilannya, seluruh kaum muslimin yang dipimpin oleh Abu Bakar, pemimpin kaum muslimin yang pertama, itu semuanya menyelisihi pemahaman bolehnya ada Rasul setelah Nabi Muhammad. Maka Mirza Ghulam Ahmad tidak boleh seperti itu, dan Musailamah al-Kadzdzab di zaman Abu Bakar diperangi sampai mampus karena telah kafir. Maka lihat pemahaman salaf, mereka tidak membenarkan pemikiran seperti Musailamah al-Kadzdzab. Ini dua contoh bagaimana kelompok sesat mereka beristidlal dengan Al-Quran, dan mereka pemahamannya bukan pemahaman salaf, tetapi pemahaman gembong-gembong mereka. Yang memahami ayat tadi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, orang-orang sufi dari para pengaku wali-wali Allah, dari mereka. Lalu tadi yang memahami ayat wa khataman nabiyyin adalah Mirza Ghulam Ahmad, dia tafsirkan itu sendiri. Dan yang ketiga, dan ini pendek alhamdulillah, kelompok di sana ada yang mentafsirkan ayat yang salah kaprah. Dan ayat itu tadi kita baca apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebagai sebaik-baiknya manusia yang Allah keluarkan di kolong jagat ini. Lihat lafadznya. Antum au kuntum khaira ummatin, sebaik-baiknya manusia yang Allah keluarkan, ukhrijat linnas, Allah keluarkan untuk manusia. Telah datang pentafsiran dari sahabat dengan sanad yang sahih di Sahih Al-Bukhari. Apa makna hadis ayat ini? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baiknya manusia yang Allah lahirkan, Allah keluarkan dari muka bumi ini. Kata Abu Hurairah, kalian para sahabat Allah keluarkan dari muka bumi agar kalian menjadi qudwah bagi orang-orang setelah kalian. Ini tafsir Abu Hurairah tentang ayat ini, dan dia salaf. Lalu di sana ada kelompok ahlul bid'ah, yang mana kelompok bid'ah ini baru di tahun sekarang 1400, adanya firqah ini sekitar 1200-an, maknanya 100 atau 150 atau 200 tahun yang lalu. Siapa itu? Kelompok Jama'atut Tabligh. Maka kelompok
Jama'atut Tabligh yang dibuat oleh Al-Kandahlawi. Kandahlawi hidup di zaman di India waktu dijajah oleh pemerintahan Inggris. Dan pada saat itu Indonesia oleh Belanda. Maka kelompok orang-orang Inggris yang mereka sangat merusak dan cerdas kepada keburukan, mereka membiarkan kelompok dari Al-Kandahlawi ini, Muhammad ibnu Ilyas Al-Kandahlawi, dibiarkan berkembang karena mereka mengetahui kelompok ini sesat. Untuk apa? Agar kelompok kaum muslimin tidak mengajak jihad, agar kaum muslimin diam, disibukkan dengan perkara yang tidak mengajak jihad. Apa? Khuruj tadi. Maka kelompok Jama'atut Tabligh mengambil dalil tentang permasalahan keluar 1 hari, 3 hari, sepekan, 40 hari. Kalau sudah mencapai 4 bulan nanti disebut maulana. Maka permasalahan dakwah tidak dibatasi 1 hari, 3 hari. Ini kita tiap hari mengajar. Terus kita pondok ini sekitar 2 tahun, terus mengajar 2 tahun. Tidak sepekan selesai mendapat pendekatan demikian dan demikian. 40 hari mendapatkan jabatan teras. Setelah 4 bulan apalagi ke IPB, bukan Institut Pertanian Bogor di Bogor, bukan kuliah di sana, tetapi IPB India, Pakistan dan Bangladesh. Maksudnya mereka pergi ke sana dan ikut khuruj dengan orang-orang sana. Nah, itu tingkatannya kalau sampai di Indonesia khuruj dengan mereka, dengan siapa? Orang-orang Bangladesh. Dengan siapa? Orang-orang Pakistan. Dengan siapa? Orang-orang India. Khuruj dengan mereka, putar-putar, bawa beras, bawa karung, bawa tempat tidurnya sleeping bed, dan bawa kompor. Walau alam di sana kompornya besar atau kecil, ada yang 3 kg atau bahkan yang 12 kilo dipanggul. Yang jelas itu keutamaan bagi mereka yang besar. Pulang dapat gelar ya Maulana, ya Maulana. Jadi kita yang mengajar sekarang udah 2 tahun atau kurang atau lebih, maka tidak ada gelar Maulana, tidak ada gelar apa, tapi mereka ikut IPB, putar-putar dengan orang-orang India, Pakistan dan Bangladesh di negeri mereka. Meskipun 1 bulan, 1 pekan pulang ke Indonesia menjabat jadi mudir dan seterusnya. Alhasil inilah keadaan mereka. Contoh yang ketiga, apa dalil mereka khuruj tadi? 3 hari, sepekan, 1 bulan, 40 hari. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat. Kharaja yakhruju, ukhrijat khuruj. Mana lagi jauh khuruj kepada ukhrijat. Alhasil ini dari salah satu contoh bahwa mereka beristidlal tentang khuruj dengan ayat Al-Quran tadi, bahwa mereka mengatakan jika kalian ingin menjadi orang yang terbaik, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, keluarlah kalian mendakwahi manusia. Kita katakan na'am, kita berdakwah dari dulu, namun tidak seperti yang mereka laksanakan. Dan bagaimana mereka mengembalikan agama ini kepada orang-orang ajam, IPB, orang-orang India yang tidak faham Al-Quran Sunnah, Pakistan yang tidak faham Al-Quran Sunnah, ataupun Bangladesh lebih lagi tidak faham Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka mengatakan, oh mereka faham, mereka masyayikh, ya sudah, kembali kepada masyayikh Arab. Bahkan di hadis disebutkan al-a'immatu min Quraisy, imam-imam kita itu dari Quraisy. Maksudnya imam-imam yang memimpin dari khalifah dan sebagainya itu dari Quraisy. Alhasil tidak ada dari orang-orang ajam, orang India, Pakistan yang bahasanya Urdu dijadikan bagi kita rujukan agama. Mungkin kita lebih paham dari mereka. Yang mana seorang dia Indonesia sama dengan Bangladesh, sama-sama ajam, namun belajar bahasa Arab, maka kenapa harus merujuk kepada mereka? Maka ini pendalilan bahwa ajaran mereka dalam keadaan tidak mengikuti sunnah,
Maka inilah contoh yang terakhir, mereka beristidlal dengan ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian menjadi orang-orang yang baik wahai kelompok Jama'atut Tabligh karena kalian khuruj untuk berdakwah kepada manusia. Kita katakan dari mana salaf kalian? Kami telah mendapati di Sahih Al-Bukhari bahwa Imam Abu Hurairah mentafsirkan ayat ini, antum khairun nas linnas. Ayat ini maknanya kalian para sahabat sebaik-baiknya manusia yang Allah turunkan untuk manusia dan diikuti sampai sepanjang hidup kita mengikuti mereka. Maka ini yang bisa kita berikan kesimpulan dari pelajaran kita. Kita harus mengembalikan ayat-ayat sifat, dan selain dari ayat-ayat sifat dari ilmu akidah, tafsir, fikih dan yang lainnya kembali kepada pemahaman salaf. Dan kami telah memberikan dalil tadi kenapa kita harus selalu mengikuti salaf. Kita jawab dengan 3 perkara. Pertama, karena mereka sangat jauh dari sifat yang buruk, adil. Dan yang kedua, estafet ilmu dari Nabi kepada mereka benar. Dan yang ketiga, Allah telah memerintahkan agar kita mengikuti mereka. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Tidak boleh memecah, menyempal dari mereka. Kemudian setelah itu kita sebutkan tadi dari syair bahwa segala kebaikan itu dengan mengikuti as-salaf, dan seluruh kebaikan itu dengan mengikuti kebid'ahan dari orang-orang di zaman now. Dan kami misalkan tadi berapa dari kelompok sesat mereka memahami Al-Quran dan Sunnah namun bukan pemahaman as-salafus soleh. Seperti tadi kelompok Gulatu Sufiyah memahami ayat di akhir surat dari ayat Al-Quran wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin di akhir surat Al-Hijr sesuai pemahaman wali-wali mereka. Dan juga kelompok Mirza Ghulam Ahmad beristidlal dengan ayat wa khataman nabiyyin dari pemikiran Mirza Ghulam Ahmad itu sendiri. Dan yang ketiga tadi kelompok Jama'atut Tabligh, mereka mengatakan kalian ingin menjadi orang terbaik, khurujlah untuk berdakwah kepada manusia, beristidlal dengan hadis di dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian akan menjadi umat terbaik jika kalian keluar untuk berdakwah 7 hari, 40 hari kepada manusia. Maka ini dari mana pemahamannya? Semua kembali kepada gembong-gembong mereka dalam mentafsirkan. Maka inilah yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira. Al-muadzin yu'adzin.